Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadila dari kelas PAIB 1 pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Vicky Fadila dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 PAIB 1 pagi. Saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul mengenai sholat, yaitu dalam rangka tugas audiovisual yang dilakukan untuk memenuhi proses pembelajaran mata kuliah pengembangan media pembelajaran oleh Bapak Marapaun Ritonga SPDIMH. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang sholat. Sholat merupakan ibadah pokok dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Sholat disebut sebagai tiang agama, yang berarti seseorang tidak dianggap menegakkan agamanya jika ia meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, yang menandakan betapa agungnya ibadah ini. Melalui sholat, seseorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memohon ampun, bersyukur, dan menenangkan jiwa. Sholat juga mengajarkan kita untuk disiplin, kebersihan, ketenangan, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di zaman sekarang ini, masih banyak anak-anak dan remaja yang belum memahami pentingnya sholat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara penyampaian yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak bisa belajar sholat dengan semangat, seperti melalui animasi atau media visual yang lucu dan edukatif. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu ada tujuan sholat dalam Islam. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat adalah bentuk ibadah langsung antara hamba dan penciptanya. Yang kedua ada menjaga diri dari perbuatan buruk dan dosa, seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga ada menjadi pengingat waktu dan disiplin. Sholat 5 waktu membuat kita terbiasa hidup teratur. Yang keempat ada menenangkan hati dan pikiran. Sholat memberikan ketenangan batin dalam menghadapi masalah. Yang kelima yaitu menguatkan rasa syukur dan tawakal. Lewat sholat, kita bersyukur atas nikmat dan berserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada metode dalam mengajarkan sholat, terutama kepada anak-anak. Diperlukan metode yang menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Berikut beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain yaitu yang pertama ada metode ceramah dan tanya jawab, yang menjelaskan materi secara lisan, lalu memberi kesempatan anak-anak untuk bertanya agar lebih memahami konsep sholat. Yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu praktik secara langsung. Guru atau siswa memperagakan gerakan dan bacaan sholat secara langsung agar anak-anak lebih cepat menangkap. Yang ketiga ada metode audio visual, yaitu menggunakan media seperti video animasi, gambar, atau audio agar anak-anak lebih tertarik dan tidak bosan. Yang keempat ada metode bermain sambil belajar, yaitu menyisipkan unsur permainan seperti kuis, tebak gerakan, atau game edukatif yang bertemakan sholat untuk meningkatkan semangat belajar. Yang terakhir ada metode pembiasaan, melatih anak-anak sholat secara rutin setiap hari agar terbiasa dan menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Adapun materi tentang sholat, yang pertama pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama, yang artinya sholat sangat penting dan menjadikan penanda utama keimanan seseorang. Yang kedua ada hukum sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Yang meninggalkannya termasuk dosa besar.
Yang ketiga ada macam-macam sholat. Yang pertama ada sholat wajib, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang kedua ada sholat sunnah, yaitu ada sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat rawatib, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada waktu sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh itu sebelum matahari terbit, yaitu 2 rakaat. Sholat zuhur di siang hari, yaitu ada 4 rakaat. Sholat asar di sore hari ada 4 rakaat. Sholat maghrib setelah matahari terbenam ada 3 rakaat. Dan sholat isya yang terakhir di malam hari ada 4 rakaat. Yang kelima ada rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian penting yang harus dilakukan. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ada 13 rukun utama diantaranya yaitu ada niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sujud, dan tasyahud. Ada salam dan tertib. Yang keenam ada syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, dan niat. Baiklah, yang ketujuh ada manfaat sholat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, menjaga dari perbuatan buruk, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Hasil dari menerapkan sholat yaitu menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sholat 5 waktu melatih kita untuk tepat waktu dan konsisten dalam kewajiban. Yang kedua ada hati menjadi lebih tenang dan damai. Yang ketiga yaitu sholat memberikan ketenangan batin dan membantu mengurangi rasa cemas atau stres. Yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan buruk dan dosa. Orang yang rajin sholat akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga perilakunya. Yang keempat, ada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan semakin kuat. Yang kelima yaitu membentuk akhlak yang mulia. Dengan salat, seseorang akan lebih jujur, sabar dan menghormati orang lain. Yang keenam yaitu menjadi teladan bagi orang lain. Anak yang rajin sholat bisa jadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan materi kita yaitu tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami pengertian, macam, waktu, rukun, dan manfaat sholat, kita bisa melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan rasa cinta. Melalui pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, seperti animasi atau media visual, anak-anak dan remaja akan lebih mudah memahami pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan hati agar hidup lebih tenang, tertib, dan penuh berkah. Yuk mulai sholat dengan niat yang ikhlas dan hati yang bahagia. Baiklah, sekian dari presentasi yang sudah saya paparkan tadi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk bersemangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita dan memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat baik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.